Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali untuk melakukan atau mengkaji sebuah kitab dikarang oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi, yang mana dalam kitab ini ada sebagai perhiasan untuk seorang penuntut ilmu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu, di minggu yang lalu, ya, kita sudah membahas bagaimana adab seorang guru pada syekhnya. Di poin ke-19, coba bisa dibuka di buku Hilyah Talibil Ilmi di halaman 42. Kita telah membahas tentang menuntut ilmu, modelmu dari guru, yang mana di sini dijabarkan oleh Syekh Bakar, yang maksud adalah bagaimana kita mencontoh seorang guru, menjadikannya sebagai seorang qudwah dalam hal-hal yang baik, seperti ketika guru kita suka bersedekah, guru kita orang yang suka senyum, guru kita orang yang dermawan. Itulah hal-hal yang perlu kita contoh dan kita ambil dari guru kita. Tapi kemudian poin selanjutnya, poin ke-20. Nasyatu Syekh Fidarsi, yaitu semangat mengajar guru. Silakan dibuka. Di sini dikatakan, Syekh Bakar mengatakan semangat mengajar guru tergantung sejauh mana murid mendengarkan pelajaran dengan saksama dan berkonsentrasi di dalam. Tergantung pula kepada reaksi inderanya terhadap guru dalam pelajaran. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi sarana yang menghambat ilmunya dengan bermalas-malas, lelah, bersandar, serta tidak atau kurang konsentrasi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Khatib Al-Baghdadi mengatakan haqqul faidati alla tusaqa illa mubtaghiha wa la tu'rada illa 'ala ar-raghib fiha fa idza ra'a al-muhaddith ba'd al-futur min al-mustami' falyaskut fa inna ba'd al-udaba qala nashatul qa'il 'ala qadri fahmi al-mustami'. Hak ilmu adalah hendaknya ia tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Jangan disodorkan kepada orang yang tidak berminat kepadanya. Jika seorang pembicara melihat kelesuan pada pendengar, hendaklah ia diam. Maka sebagian pujangga mengatakan semangat pembicara itu tergantung kepada kadar kepemahaman pendengar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di sini kesimpulan yang bisa kita petik adalah semangatnya seorang guru
semangatnya seorang ustadz, semangatnya seorang syekh itu bagaimana ketika seorang mustami', seorang yang mendengarkan kajian, seorang audiens, mereka bersemangat dalam mendengarkan. Ya, akan tetapi kalau misalkan audiens ini terlihat malas, ya, terlihat malas, lelah, capek, atau datangnya telat misalkan, ini akan memutus semangat seorang ustadz, memutus semangat seorang guru. Ya, Khatib Baghdadi mengatakan, ya, sesungguhnya hakul fa'idah, hak ilmu adalah hendaknya tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Ya, jadi kita itu sebagai, misalkan sebagai ustadz, sebagai guru, kita sampaikan ilmu kepada orang yang ingin mencari ilmu tersebut. Kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang yang malas-malasan, maka kita pun akan malas, akan melihat kurang semangat. Nah, di sini Syekh atau Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan saran kepada para pengajar, kepada para masyayikh, kepada para guru, ketika kita melihat seseorang yang futur misalkan, orang yang sudah gak ada semangat lagi, misalkan dalam kajian udah nggak mau dengerin, main pulpen, ya, bolak-balikin buku misalkan, udah nggak ada semangatnya, maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, "Falyaskut", diam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh, kita ambil contoh ketika misalkan kita datang ke sholat Jumat. Ya, dalam sholat Jumat, misalkan kita seorang khatib, kita berkhutbah, ya, kita berkhutbah panjang lebar. Nah, kadang-kadang namanya hari Jumat, siang hari itu banyak pendengar atau para orang-orang datang untuk sholat Jumat itu tidur ketika khutbah. Ya, tidur. Maka penting, kata Syekh, falyaskut, diam sejenak. Fungsinya apa? Ketika kita diam sejenak, intinya agar para audiens ini kembali fokus untuk mendengarkan khutbah kita, kembali fokus untuk mendengarkan pelajaran kita. Makanya kalau ada kajian, ustadznya diam sejenak, itu agar audiens kembali fokus lagi. Yang tadinya lagi main pulpen, mesti penasaran. Kenapa ini ustadznya diam? Ya, gitu. Wah, ada apa ini? Kok ustadznya diam? Yang tadinya bengong jadi kebangun atau jadi fokus lagi. Oh, ustadznya nggak ngomong lagi, diam. Kenapa ini? Itu adalah salah satu bentuk, ya, yang dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi untuk mencari perhatian biasanya agar audiens mendengarkan kajian kembali. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya berkatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam makhafata as-sa'amati alaina. Jadi dikisahkan dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kajian. Ya, kajiannya ini enggak setiap hari. Jadi Rasulullah sampaikan hari ini, koordinasi yang sebagaimana ini yang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita sebagai seorang guru ketika memberikan nasihat, ya, nggak perlu yang terlalu panjang banget, mungkin singkat aja, ya, agar apa? Agar nggak cepat bosan. Baik. Oleh karena itu kita pernah mendengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
min min fiqhir rajul, dari kefakihan seseorang. Itu dilihat bagaimana ketika orang tersebut ketika berkhutbah, khutbahnya itu pendek, sholatnya panjang. Ya, maksudnya sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Ya, seperti Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika misalnya khutbah Jumat, misalkan khutbahnya 15 menit, kalau bisa sholatnya lebih panjang 20 menit. Inilah yang sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sayang sekali untuk sekarang mungkin justru kebalikannya. Khutbahnya panjang, khutbah 30 menit, sholatnya sebentar, mungkin nggak sampai 5 menit. Ya, inilah kebalikan dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-21, silakan dibuka halaman 44. Al-kitabatu 'ani syai' halud dars wal mudzakarah. Menulis ucapan guru. Mengenai menulis ucapan guru, keadaan antara satu guru berbeda dengan guru yang lain, maka pahamlah. Hal ini memiliki adab dan syarat. Adapun adabnya adalah seyogyanya kau beritahu guru bahwa engkau akan menulis atau telah menulis ucapan yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran. Adapun syaratnya hendaklah kau sebutkan bahwa kau menulisnya dari mendengar pelajarannya. Baik. Di sini dikatakan ada perbedaan antara guru satu dengan guru yang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan maksudnya adalah perbedaan di sini mungkin sebagian ustadz, sebagian guru itu berbicara cepat. Ya, kajian fulan berbicara cepat tanpa mungkin antum bisa mencatat. Ada kajian ya yang mungkin pelan ya, sampai kita bisa nulis poin-poinnya detail, poin A, poin B, poin C, poin D, detail. Ya, jadi setiap ustadz, setiap guru itu memiliki caranya masing-masing. Akan tetapi di sini dikatakan sebagaimana Syekh Bakar mengatakan adabnya adalah fayam bagilah kantu oleh Syekh akan kasabatu. Jadi dan ketika kita sebagai audiens atau ada dua cara sebagai audiens menulis sebuah materi atau mencatat materi disampaikan oleh seorang guru. Ada audiens atau ada seorang mustami' yang mereka ini ketika ustadznya berbicara langsung ditulis. Apa yang disampaikan langsung ditulis. Poin pertama dicatat semuanya. Apa yang dikatakan ustadznya langsung ditulis. Ada juga orang yang mereka ini mendengarkan dulu semuanya. Dari awal ya sampai akhir semuanya dengerin. Nanti kalau udah selesai pelajaran baru ditulis. Emang ada Ustaz? Ada. Ketika anak atau teman-teman ketika waktu itu pernah kuliah, ada teman anak yang memang beliau ini nggak bisa langsung nulis ketika seorang syekh menyampaikan pelajaran. Karena kata beliau, anak nggak bisa paham. Kan? Kalau anak dengerin langsung anak tulis, anak biasanya nggak paham. Jadi anak dengerin semuanya dari awal, habis itu nanti di akhir diringkas. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ada orang yang bisa nangkep apa yang dikatakan Syekh. Mungkin memang nggak harus kita mencatat harf berharf, maksudnya huruf per huruf, nggak harus. Tapi poin-poin pentingnya aja. Poin pertama, intinya apa? Bla 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 bla. Poin kedua, bla bla. Tiga, ya. Jadi kita tetap paham dan kita mencatat tidak hilang atau tidak luput apa yang dikatakan oleh seorang guru atau seorang syekh. Kenapa kita pentingnya mencatat? Ya, pernah sampaikan di awal pertemuan kita pertama kali mengkaji kitab ini, pentingnya kita mencatat sebuah ilmu yang disampaikan oleh seorang guru, oleh seorang ustadz. Ya, Al-Imam Syafi'i pernah menyampaikan ketika sudah Anda sampaikan,
Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ya, ilmu itu diibaratkan seperti hewan buruan. Wal kitabatu qaidun, dan tulisan itu seperti tali ikat. Kalau gambaran berburu terlalu jauh untuk kita misalkan ambil ketika seorang mancing ikan. Udah mancing nunggu lama, dapat ikan. Kalau ikannya nggak ditaruh di dalam jaring atau ikannya nggak ditaruh di ember, nggak dipisahkan, misalkan habis dapat buang, akan kabur ikan tersebut. Tapi kalau misalkan ikannya kita taruh di jaring, ikannya kita taruh ember, ya nanti bisa kita konsumsi. Dapat faedahnya dari ikan tersebut. Ya, jadi seperti itulah. Kita harus mencatat sebuah ilmu agar kita ketika kita mendengarkan kajian, mendengarkan sebuah pelajaran, nggak sia-sia. Baik. Dalam hal ini juga kita beradab. Misalkan kita orang catat penting, kata Syekh Bakun Abu Zaid, kita memberitahu Syekh kita bahwasanya nanti kita akan menulis. Ya, kita akan menulis, tapi nanti di akhir. Jadi jangan sampai Syekh kita ini melihat kita seakan-akan kita nggak mau belajar atau tidak mau menerima ilmu tersebut. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut poin selanjutnya. Poin ke-22. Masih di halaman 44. Belajar dari ahlu bid'ah. Ya. Di sini bagaimana Syekh Bakar menganggap poin ini adalah poin yang sangat penting. Ihzar abal jahli al-mubtadi', Syekh Bakar. Ya. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal. Maksud Abu Jahal di sini adalah orang-orang ya biangnya sebuah kebodohan. Alladzi massahu zaygul aqidah, yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah dan diliputi oleh awan khurafat yang menjadikan hawa nafsu sebagai anutan, menyebutnya sebagai akal dan meninggalkan nas. Bukankah akal sebenarnya itu mengikuti nas? Baik. Maksud di sini adalah Abu Jahal, yaitu orang ahli kebodohan. Yang dimaksud di sini yaitu ahlu bid'ah. Ya, kita suruh hati-hati, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika mendengarkan sebuah kajian, berhati-hati. Dijauhkan yang namanya Abu Jahal di sini. Abu Jahal dalam tanda kutip dimaksud adalah orang ahlu bid'ah. Sebelum kita masuk membahas soal ahlu bid'ah, bid'ah itu apa, Ustaz? Anda sering mendengar soal bid'ah, tapi Anda nggak tahu bid'ah itu apa. Bid'ah adalah sebuah pemahaman atau sebuah keyakinan yang baru, ya, sebuah keyakinan yang baru dalam sebuah agama. Misalkan dalam agama Islam, ya, seorang melakukan sebuah hari raya, misal di luar hari raya Idul Fitr dan Idul Adha, yang nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal agama, sesuatu yang baru dalam hal agama. Jadi ada orang misalkan memang sudah anti dengan kata bid'ah, semuanya aja bid'ah katanya, mobil bid'ah, sendok bid'ah, apalagi kipas angin bid'ah, sesuatu yang baru yang nggak pernah ada dikatakan bid'ah. Di sini ada catatan, yaitu dalam hal agama, dalam perkara agama. Jadi kalau sesuatu yang baru dalam hal agama, ini adalah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Jadi nggak bisa kita katakan semua yang ada atau semua yang baru
tidak ada di zaman Rasulullah SAW, itu dikatakan bid'ah. Ya, orang sudah mungkin sudah apa kita katakan sudah nggak mau dengar kata bid'ah itu udah nggak mau dengar. Dimaksud bid'ah adalah sesuatu yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dia ada dalam syariat Rasulullah dalam agama. Ya, mengada-ada hukum sendiri, ya, dibikin sebuah hukum sendiri, membuat akidah sendiri. Inilah para yang dimaksud dengan sebuah bid'ah. Baik, di sini dikatakan Syekh Bakar bin Abu Zaid kita hendaknya menjauhi ahli bid'ah. Ada catatan di sini, jangan sampai kita menganggap semua orang melakukan perbuatan bid'ah itu adalah ahli bid'ah. Kita harus bisa membedakan mana ahli bid'ah dan mana pengikut bid'ah. Ya. Ahli bid'ah, mereka ini orang-orang yang sudah kokoh dengan hal yang mereka ada-adakan. Ya, mereka yang membuatnya, mereka yang mengada-adakan hukum tersebut, mengada-adakan akidah baru tersebut, ya. Kemudian mereka mendakwahkannya. Ya, ahli bid'ah ini sampai mendakwahkan. Udah tahu perbuatannya salah, perbuatannya mengada-ngada, kemudian mereka mendakwahkan perkara bid'ah tersebut. Adapun pengikut bid'ah, yaitu adalah orang-orang awam yang mereka ini memang nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa-apa, cuman hanya ikut-ikutan aja, tanpa ilmu, kemudian mengikuti perkara-perkara yang bid'ah. Mereka nggak punya ilmu karena di lingkungan mereka mengadakan sebuah acara, misalkan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, ikut-ikutan aja. Misalkan saudara kita, misalkan orang tua kita, misalkan atau saudara kita, ya. Mereka ini bukan ahli bid'ah. Mereka hanya sebagai pengikut bid'ah. Yang harus dijauhi, yang harus diwanti-wanti, yang harus kita hati-hati, yaitu para ahli bid'ah. Yang mereka dengan yakin kokoh di dalam diri mereka melakukan sebuah kebenaran, mendakwahkan hal tersebut. Adapun orang yang menjadi pengikut bid'ah, saudara kita mengikuti perkara bid'ah, ini jangan dijauhi, jangan dihindarkan, tapi kita datangkan, ya, kita nasihati, kita dakwahi. Jadi jangan sampai kita keliru mana yang ahli bid'ah, mana yang pengikut bid'ah. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang tadi dipengaruhi oleh penyimpangan akidah dan betul awan khurafat dan baik. Ia berpegang kepada riwayat dhaif dan menjauhi riwayat sahih para ahli bid'ah, karena juga disebut dengan ahli syubhat atau ahli ahwa. Ya, contohnya misalkan kita pernah mendengar misalkan sebuah hukum dalam hukum hutang piutang. Ya, misalkan dalam berhutang kita ngutang ke orang ya 10.000 misalkan. Kita membayar lebih misalkan, dan memang itu udah menjadi hal yang maklum, ya, atau menurut akal mereka ini adalah logis. Ketika kita pinjam uang dari orang 10.000, ya kita harus balikinnya lebih. Ini logika manusia, ya. Jadi agama tidak bisa disandarkan dengan sebuah logika. Kita harus tahu dalilnya. Apakah ini dilarang dalam nas Al-Quran dan Sunnah? Jangan hanya kita mengikuti hawa nafsu saja, masyaallah muslimin. Ya, jangan sampai tadi karena udah biasa ya kembali uang itu harus lebih, misalkan disyaratkan harus lebih.
Padahal ini adalah perkara, misalkan dalam perkara ribawi. Ya, dan dalilnya jelas, kita harus menjauhkan perkara riba. Misalkan. Tidaklah bisa sebuah agama ini dilandaskan dengan sebuah logika. Contohnya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana din birrai atau bil akal." Kalau misalkan agama ini dipondasikan atau didirikan dengan sebuah akal, dengan sebuah logika, tidaklah atau sudah pasti bawah sepatu khuf atau bawah khuf itu harus dibasuh daripada atas. Jadi ada sebuah hukum mungkin kita pernah mendengar ketika seorang hukumnya misalkan ketika memakai khuf, ya, alas kaki, mungkin di Indonesia nggak ada bentuk khuf. Di Saudi mungkin kita akan melihat banyak sekali ketika di musim dingin orang-orang menggunakan khuf biar kakinya nggak dingin. Dengan syarat-syarat yang ada ketika kita ada hukum khususnya dalam menggunakan khuf dan berwudu hanya membasuhnya saja. Di sini masyarakat muslimin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ketika kita membasuh khuf kita membasuh atas. Ya. Kata Rasulullah ketika kita membasuh khuf kita basuh atasnya. Ini sesuai syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita menggunakan logika, kita menggunakan akal, seharusnya, ya, misalkan orang menggunakan logika protes sama Rasulullah. Rasulullah gak masuk akal, gak logis. Masa sebuah alas kaki yang kotor bawahnya yang dibasuh kok atas? Seharusnya dibasuh bawahnya Rasulullah. Ini kalau misalkan agama itu dengan logika. Ya. Ya syariatnya seperti itu. Rasulullah memerintahkan membasuhnya di atasnya, bukan bawahnya. Jadi jelas ketika berwudu kemudian ingin membasuh khuf jadi basuh atas. Jangan menggunakan logika kita. Jangan mengada-ngada basuh bawahnya, apalagi khufnya sampai dicuci dulu. Nah, ini syariat Rasulullah SAW tidak atau tidak bisa kita menggunakan sebuah logika. Ya, jangan sampai kita mengikuti sebagai ahlu ahwa yang mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Baik. Kita lanjutkan. Oleh karena itu Ibnu Mubarak menyebut para ahlu bid'ah dengan sebutan asagir. Ya. Ibnu Mubarak ini menyebutkan orang-orang ahlu bid'ah ini dengan sebutan al-asagir yang artinya adalah orang-orang kecil. Imam Az-Zahabi mengatakan, "Idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi'a yaqul da'na min al-kitab wal ahadith wa hatil 'aql fa'lam annahu Abu Jahl. Wa idza ra'aita as-salik at-tauhidi yaqul da'na min an-naql wa min al-'aqli wa hatil zawq al-wajh fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar aw qad halla fihi fa in jabunta minhu fahrub wa illa fasra'hu wabruk ala sadrihi waqra alaihi ayat al-kursi wakhnuq." Yang artinya adalah jika engkau melihat seorang ahlu kalam yang juga ahlu bid'ah di sini, ya kita tidak terlalu banyak bahas tentang siapa itu ahlu kalam, akan membahas sangat panjang. Mengatakan biarkan kami meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berikan kepada kami akal. Ya. Mereka Abu Jahal, orang-orang bodoh ini, orang-orang ahli bid'ah ini yang mereka hanya mengedepankan logika. Ya, terutama mungkin anak-anak muda. Ya biasanya kita di kampus-kampus ini kita kasih dalil seperti ini, hukumnya seperti ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak stuck gitu bahasanya. Nggak sesuai dengan logika anak. Maka hindarilah logika-logika dalam melaksanakan sebuah syariat. Fa'lam annahu Abu Jahal, ketahuilah inilah orang-orang bodoh. Ya. Wa idza ra'aita salika tauhidi yaqul.
maka ketahuilah sesungguhnya dia itu bidang kebodohan. Dan jika engkau melihat orang-orang sufi mengatakan biarkan kami meninggalkan dalil nakli maupun akli, ya misalkan orang sufi ini mengatakan biarkan kami meninggalkan dalil akli dan nakli, berikan kepada kami perasaan, maka ketahuilah bahwa ia itu iblis yang telah menjelma sebagai manusia atau telah merasukinya. Jika engkau takut padanya, larilah darinya. Jika tidak takut, maka berbantinglah ia di tindih dadanya dengan lututnya. Bacakan ayat kursi, lantas cekik. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebegitunya ketika kita mendapatkan seorang yang hanya mengedepankan akalnya, apalagi mengedepankan perasaannya, ya, dalam sebuah syariat, dalam kita menuntut ilmu, mengedepankan akalnya saja. Sebegitunya, saya katakan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid yang dinukil dari perkataan Imam Az-Zahabi. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan oleh Imam Malik di halaman 46 bisa dilihat, la yukhadul ilmu an arba'ah. Tidaklah ilmu diambil itu dari 4 orang. Safihin yu'linu safah, yaitu seorang orang bodoh yang menyatakan kebodohannya. Ya, kebodohannya itu sangat jelas, nampak dari dia itu nampak. Wa in kana arwan nas wa sahib bid'atin yad'u ila hawah wa man yakdzib fi haditsin nas wa in kuntu la attahimu fil hadits wa salihin abidin fadilin idza kana la yahfaz ma yuhaddisu bih. Hendaknya ilmu itu tidak dipelajari dari 4 orang, orang bodoh yang kebodohannya, sekalipun ia manusia yang paling banyak meriwayatkan. Yang kedua, pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, siapa yang berdusta ketika berbicara pada orang lain, sekalipun aku tidak menuduh atau tidak menuduhnya berbohong dan menyampaikan hadis. Yang keempat, orang saleh, ahli bid'ah, dan memiliki banyak keutamaan, tetapi tidak hafal hadis yang disampaikan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bahas di poin kedua bagaimana cara talaki, cara belajar, ya. Kalau bisa dihafal apa itu disampaikan para ustadz kita, disampaikan para syekh, diingat semuanya, dihafal, dicatat, ya. Yang terakhir, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, langsung terjemahkan. Poinnya adalah kenapa seseorang itu tidak boleh belajar dari ahli bid'ah. Ya, kenapa kita tidak boleh belajar dari ahli bid'ah? Diperhatikan di sini masyaallah muslimin, bukan hanya dalam akidah saja. Misalkan kita mau belajar Al-Qur'an misalkan, atau kita mau belajar tajwid yang tidak ada hubungannya dengan akidahnya. Hindarkan kita belajar atau hindari kita belajar dari pelaku ahli bid'ah. Kenapa? Yang pertama, jangan sampai kita belajar dari seorang ahli bid'ah. Ya. Yang pertama, agar ahli bid'ah ini, agar orang tersebut tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Jangan sampai orang ahli bid'ah ini tertipu dengan dirinya sendiri sehingga menganggap dirinya ini benar. Oh, ternyata ada orang datang ke ana, berarti ana ini benar. Ada orang datang ke ana ini benar. Ya. Itu poin yang pertama. Faedahnya atau kenapa kita nggak boleh belajar bid'ah. Jangan sampai orang tersebut karena kita datang kepadanya, orang ini dengan kebid'ahannya, dengan
hal yang dia ada-adakan, dia semakin yakin, oh ternyata benar, soalnya ada orang mau belajar dari Anda. Baik. Yang kedua, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Misalkan kita datang untuk belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar tahsin. Ternyata ustadz ini adalah ahlu bid'ah. Ya. Memang bacaan Al-Qurannya bagus. Kemudian akhirnya orang awam yang nggak tahu apa-apa datang. Wah, jamaahnya banyak. Hanya melihat karena apa? Karena jamaahnya banyak. Nggak mungkin tertipu. Nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang salah. Nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang sesat. Karena jamaahnya banyak. Ya, jangan sampai kita hadir di situ meramaikan kajian tersebut. Ya, padahal kita cuma belajar Al-Quran. Yang tadinya Al-Quran, kemudian syekh tersebut ngebahas soal akidah, semua bakal tetap ikut. Orang syekhnya bagus, dan semua udah percaya. Ya, jangan sampai orang-orang kaum muslimin juga percaya atau tertipu dengan jumlah yang banyak menghadiri sebuah kajian tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah ahlu bid'ah ini semakin berkembang karena kejahilan yang tersebar. Ya, karena tadi kita datang, ya orang tersebut tidak yakin, wah karena ada orang yang datang menganggap hal yang ada ini ada sebuah yang benar, akhirnya jamaahnya banyak. Orang awam pun melihat kebanyakan karena jumlahnya yang banyak ini, banyak yang datang mendengarkan juga. Yang ketiga, akhirnya ahli bid'ah ini berkembang pesat. Karena apa? Karena kejahilan yang tersebar luas. Karena kita nggak tahu. Ya, itulah ma'asyiral muslimin poin-poin yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kenapa kita tidak boleh belajar dari ahli bid'ah. Wallahu taala alam, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari sebuah perkataan, Ana mohon maaf. Apabila kesalahan dalam menyampaikan materi atau dalil yang salah, bisa mengabari Ana langsung, ya, apa yang Ana sampaikan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.